PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau EXCL tercatat membukukan rugi bersih sebesar 1,22 triliun rupiah di semester 1 2025. Terkait raihan ini, EBITDA XL Smart turun tipis dari 8,95 triliun rupiah di semester 1 2024 Informasi emiten pemirsa, di mana emiten PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau XCL membukukan rugi bersih di semester pertama 2025, di mana posisi ini berbalik dari raihan laba bersih di semester pertama 2024. Meski demikian, di tengah catatan rugi bersih, pendapatan perseroan berhasil tumbuh 11,98% secara tahunan di semester pertama 2025. Berdasarkan laporan keuangan perseroan per 30 Juni 2025 yang diaudit, PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau EXCL tercatat membukukan rugi bersih sebesar 1,22 triliun rupiah di semester 1 2025. Realisasi tersebut berbalik dari laba bersih yang tercatat di 1,02 triliun rupiah di semester 1 2024. Sementara pendapatan perseroan tercatat di 19,09 triliun rupiah, meningkat 11,98% year on year dari raihan di semester 1 2024 di 17,05 triliun rupiah. Pendapatan ini ditopang segmen data dan layanan digital sebesar 17,46 triliun rupiah. Pendapatan traffic data EXCL tercatat sebesar 6.665 petabyte. Meski demikian, perseroan juga membukukan kenaikan sejumlah beban di semester 1 2025. Beban penyusutan naik jadi 7,3 triliun rupiah, beban infrastruktur naik ke 5,36 triliun rupiah, beban interkoneksi dan beban langsung lainnya 2,12 triliun rupiah, beban gaji dan kesejahteraan karyawan 1,61 triliun rupiah, dan beban keuangan naik menjadi 1,86 triliun rupiah. Terkait raihan ini, EBITDA XL Smart turun tipis dari 8,95 triliun rupiah di semester 1 2024 menjadi 8,8 triliun rupiah di paruh pertama 2025. Margin EBITDA perseroan hasil merger XL Axiata dengan Smartfren menyusut dari 53% menjadi 46%. Sementara dari sisi neraca, jumlah aset mencapai 111,43 triliun rupiah per 30 Juni 2025. Di sisi lain, secara akumulasi total liabilitas dan ekuitas perseroan mencapai 114,43 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, di tengah raihan kinerja di semester pertama di 2025, saham XXCL di sepanjang perdagangan ini secara teknikal mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan secara intraday tadi sempat melemah di atas 7% pemirsa. Langsung saja kita akan coba lihat ke grafis yang pertama, pergerakan saham XXCL di sepanjang perdagangan hari ini dan update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Tutup di level 2.960 di perdagangan hari sebelumnya dan dibuka flat pada pagi tadi di 2.960. Kemudian pada pukul 9 lewat beberapa menit, 25 menit, saham XL sempat ke level 2970 dan ini bergerak di zona hijau. Namun level ini tidak mampu dipertahankan. 11.55 mengalami koreksi yang cukup dalam dan pukul 12 ditutup di 2730 dan di pembukaan sesi kedua ini melemah kembali ke 2.690. Intraday hari ini level terendah sempat ke 2640 pemirsa. Saat ini di 2760 melemah di 6,76%. Grafis selanjutnya kita beralih ke pergerakan saham XXCL dalam beberapa bulan terakhir, di mana pelemahan yang terjadi hari ini sebelumnya XXCL sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di perdagangan 5 Maret, saham XCL diperdagangkan di 2.270, April tertekan hingga ke 2.090, kemudian juga di Juni mengalami pelemahan ke 2180 pemirsa. Juli mencoba untuk bangkit ke 2670, 2960, dan di perdagangan hari ini pembukaan sesi kedua di 2690. Posisi dari XCL dan 2960 merupakan intraday tertinggi di 6 bulan terakhir. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat grafis selanjutnya. Dari posisi
price to earning ratio-nya ada minus di 20,27 kali, PSR-nya di 1,30 kali, VBB-nya sudah berada di atas 1 kali, tepatnya di 1,50 kali, dan PCFR di 2,84 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke topik pilihan, pemirsa, aliran dana asing telah mengalir deras ke pasar saham Indonesia setidaknya dalam sebulan perdagangan terakhir. Masuknya dana asing terjadi seiring dengan adanya kocok ulang atau rebalancing di indeks Morgan Stanley Capital International dan indeks FTSE Global Equity Series. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pasar saham Indonesia mencatatkan nilai beli bersih atau net buy asing sebesar 2,37 triliun rupiah per Selasa 26 Agustus 2025. Dalam sebulan perdagangan terakhir, pasar saham Indonesia pun mencatatkan masuknya dana asing sebesar 10,3 triliun rupiah. Meski demikian, sejak awal tahun atau year to date, asing masih tercatat jual bersih 49,33 triliun rupiah. Masuknya dana asing dengan deras dalam sebulan perdagangan terakhir terjadi di tengah momentum rebalancing indeks global MSCI dan FTSE. FTSE Russell telah mengumumkan kocok ulang konstituen indeks FTSE Global Equity Series. Berdasarkan data FTSE Russell, saham DSSA masuk ke dalam kategori Large Cap FTSE Global Equity Index Series, seri Asia Pacific X Japan X China. Di kategori Mid Caps, saham BDMN keluar dari indeks FTSE Global Equity Index Series. Di sisi lain, 8 emiten asal Indonesia masuk dalam FTSE Global Equity Index Series kategori Micro Cap, diantaranya saham KEN, MIDI, BCAP, MLBI, CNMA, CLEO, dan ULTJ. Hasil rebalancing itu berlaku mulai 19 September dan efektif di 22 September 2025. Perubahan konstituen indeks tersebut masih dapat direvisi oleh FTSE hingga penutupan bursa pada 5 September 2025. Sementara awal bulan ini, MSCI juga melakukan kocok ulang atau rebalancing index yang akan berlaku efektif mulai Rabu 27 Agustus 2025. Dalam tinjauan terbaru, saham DSSA dan CUAN resmi masuk ke MSCI Global Standard Index. Keduanya menggantikan ADRO yang bergeser ke MSCI Small Cap Index. Untuk MSCI Small Cap Index, selain ADRO, saham AADI, KPIG, PTRO, RAJA, dan TPAG. Sementara saham yang keluar dari MSCI Small Cap Index, saham MBMA dan PNLF. Senior Market Kartis Mirai Aset Sekuritas Navan Aji Gusta mengatakan fund manager global akan mempertimbangkan pasar saham Indonesia seiring dengan rebalancing index. Secara teoritis, saham-saham yang tergabung dalam MSCI dan FTSE jadi pertimbangan. Berarti bagi global fund manager untuk akumulasi emiten-emiten tersebut. Dari bagi sumber untuk ADX Channel.